Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep-konsep lingkungan hidup pada mata kuliah fikih lingkungan. Nah, apa sajakah yang akan kita bahas mengenai konsep-konsep lingkungan ini sebagai wawasan dan menambah ilmu untuk diri kita? Maka kita simak pada slide berikut ini. Oke, pertama kita akan membahas pengertian konsep lingkungan hidup. Jika kita mendengar tentang fikih lingkungan, maka samar di telinga kita ya, karena memang belum familiar di telinga kita tentang fikih lingkungan ini. Karena yang kita ketahui bahwa fikih itu memang pada dasarnya intinya adalah membahas tentang masalah-masalah ibadah saja. Nah, tetapi para ulama dan para intelektual muslim mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang fikih lingkungan ini. Karena kenapa kok fikih lingkungan ini kok baru dimunculkan? Karena memang di abad ke-20 ini krisis pada lingkungan hidup itu sangat mengkhawatirkan lah, karena kita melihat bahwa di sekeliling kita masih ada orang yang membuang sampah di jalanan atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan begitu, sehingga yang terjadi seperti yang kita ketahui di Riau contohnya, puluhan hektar hutan lindung itu terbakar akibat sembarangan lah, mungkin dalam membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika itu mungkin cuacanya yang cukup panas sehingga api pun mudah untuk menyala begitu. Nah, fikih lingkungan ini memang bertujuan fikih ini memang bertujuan untuk mengatasi krisis lingkungan Mari kita baca dulu pengertiannya. Fikih Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru, untuk ditetapkan hukumnya sebagai landasan spiritual pribadi. Fikih pun dirancang agar pada mengatasi krisis lingkungan sehingga dapat mengubah paradigma tradisional yang menganggap bahwa fikih hanya berpusat pada masalah ibadah saja. Jadi persoalan yang kita alami sekarang ini adalah tentang lingkungan tentang lingkungan hidup, sehingga fikih ini muncul untuk mengatasi krisis lingkungan yang terjadi sehingga mengubah cara pandang seseorang tentang fikih itu ternyata tidak berpusat pada masalah ibadah-ibadah saja seperti puasa, sholat, dan haji, tetapi juga membahas tentang lingkungan hidup. Apa saja konsep-konsepnya Di sini konsep-konsep dasar lingkungan hidup. Konsep-konsep dasar lingkungan hidup. Yang pertama adalah konsep ar-ri'ayah al-bi'ah, yaitu konsep ini membahas tentang bagaimana setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran Islam. Artinya konsep ri'ayah al-bi'ah ini adalah memberikan informasi kepada kita untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup ini adalah kewajiban dari setiap individu dari kita menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu konsep kewajiban kolektif. Maksud dari pernyataan di atas adalah bagaimana dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup
mesti ada andil bersama antara semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat, sehingga terciptanya lingkungan hidup yang baik. Artinya dalam konsep kewajiban kolektif ini mengumpulkan semua pihak, ya, mengumpulkan semua pihak seperti ulama, pemerintah, dan masyarakat ini untuk bersinergi untuk menjaga, memperbaiki lingkungan hidup. Ya, seperti ulama yang mengingatkan kepada masyarakat, ya kan, pemerintah yang menyelenggarakan program, dan masyarakat yang bertindak atau menjadi aktor di lapangan, kan seperti itu. Yang ketiga adalah konsep kewajiban ekologis. Maksudnya adalah kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang erat hubungannya dengan kelestarian, keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan lain-lain. Sehingga ekosistem yang diciptakan Tuhan tidaklah disalahgunakan oleh manusia. Jika manusia melakukan kerusakan lingkungan, maka mendapatkan dosa ekologis, dan sebaliknya. Artinya sebaliknya ini, ketika seseorang menjaga dan merawat lingkungan hidup, maka dia mendapatkan pahala ekologis. Pada materi yang ketiga ini, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa menjaga segala sesuatu yang eratannya dengan kelestarian. Seperti yang kita ketahui, mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang mulai punah, ya, yang tidak dikembangbiakkan dan mungkin jarang sekali kita lihat, maka kita namanya mendapatkan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, supaya anak cucu kita itu masih bisa merasakan dan melihat, ya, keanekaragaman hayati yang masih ada begitu, sehingga tidak punah begitu saja. Nah, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Semoga pembelajaran pada kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kepada diri kita untuk selalu menjaga lingkungan hidup agar anak cucu kita dan seluruh lapisan masyarakat bisa menjaganya dan melihatnya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.